Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre. Faisal meletakkan teleponnya dengan hati yang lebih tenang setelah percakapannya dengan Maya. Dia tahu bahwa perasaan Maya masih rapuh, tetapi keinginan untuk memberikan kebahagiaan kepada Maya semakin kuat dalam dirinya. Setelah berpikir sejenak, Faisal memutuskan bahwa sudah saatnya dia mengajak Maya untuk keluar sejenak dari rutinitasnya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Maya, bukan hanya untuk berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi mereka berdua untuk mengenal satu sama lain lebih dalam. Keesokan harinya, Faisal menghubungi Maya lagi. Kali ini dengan ajakan yang berbeda. Halo, Maya. Apa kamu ada waktu malam ini? Aku berpikir untuk makan malam bersama. Tempatnya santai saja. Aku pikir kita bisa lebih banyak mengobrol, ucap Faisal dengan nada penuh harap. Maya terdiam sejenak di seberang telepon. Ia memikirkan ajakan Faisal dan merasakan kegugupan yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Makan malam? Mungkin itu ide yang bagus, Ai. Aku rasa aku butuh udara segar. Bagus. Aku akan menjemputmu jam 7 malam. Kita bisa pergi ke restoran yang tidak terlalu ramai, tempat favoritku, kata Faisal dengan semangat. Baiklah, sampai nanti, Ai, jawab Maya dengan senyum yang terdengar dalam suaranya. Waktu pun berlalu, dan Maya mulai bersiap-siap untuk makan malam tersebut. Meskipun awalnya ia merasa ragu, semakin dekat dengan waktu yang dijanjikan, perasaan gugup itu berubah menjadi sedikit antusias. Maya memilih pakaian sederhana, namun elegan. Sesuatu yang nyaman, namun tetap membuatnya merasa percaya diri. Jam 7 tepat, Faisal tiba di rumah Maya. Ia mengenakan kemeja kasual yang memperlihatkan sisi santainya, tetapi tetap terlihat rapi. Maya membuka pintu dan terkesima melihat Faisal yang terlihat berbeda malam itu. Lebih rileks, lebih dekat, lebih hangat. Kamu terlihat cantik, Maya, puji Faisal tulus. Maya tersenyum sambil sedikit merona. Terima kasih, Ai. Kamu juga terlihat keren malam ini. Setelah percakapan singkat, mereka pun berangkat menuju restoran pilihan Faisal. Perjalanan itu terasa nyaman, dengan obrolan ringan yang mengisi suasana dalam mobil. Faisal membawa Maya ke sebuah restoran yang cukup terkenal dengan suasana tenang dan masakan lezatnya. Tempat itu memiliki nuansa klasik yang membuat siapapun merasa nyaman di sana. Malam itu, restoran mewah yang dipenuhi gemerlap cahaya lampu kristal terasa lebih hangat dari biasanya. Di tengah dekorasi elegan dan suasana yang tenang, aroma makanan yang lezat memenuhi udara, menggugah selera siapapun yang berada di dalamnya. Pelayan-pelayan dengan seragam rapi lalu datang, melayani tamu-tamu dengan ramah dan cekatan. Namun di salah satu sudut restoran yang cukup terpencil, ada percakapan yang begitu hangat dan akrab. Maya dan Faisal duduk di meja yang agak tersembunyi, jauh dari keramaian. Wajah Faisal tampak tenang, namun tetap perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti ditimbang dengan hati-hati. Dia ingin memastikan Maya merasa nyaman dan dihargai. Maya, meski tampak sedikit canggung, berusaha menikmati malam itu. Ada perasaan hangat yang mulai merayap ke hatinya.
sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan ketika bersama Dika. "Kamu suka tempat ini?" tanya Faisal sambil tersenyum. Matanya menatap Maya dengan lembut. Maya mengangguk pelan. Matanya melirik sekeliling ruangan. "Iya, tempat ini indah dan tenang," jawabnya. Namun di balik senyumnya ada rasa gugup yang tak bisa diabaikan. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Dan itu semua karena Faisal. Faisal tersenyum lebih besar. Senang melihat Maya mulai terbuka dan menikmati suasana. "Aku pikir kamu mungkin butuh tempat yang tenang setelah semua yang terjadi," ucapnya. Nada suaranya rendah dan menenangkan. Maya tertawa kecil, mencoba meredakan kegugupannya. "Kamu benar, Faisal. Aku memang butuh ketenangan. Kadang aku merasa semua ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir." Faisal mengangguk memahami, lalu mengambil gelas anggur di hadapannya dan meneguk sedikit. "Aku hanya ingin kamu tahu, Maya, kalau aku ada di sini untuk mendukungmu. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian." Maya terdiam sejenak menatap wajah Faisal yang serius namun penuh ketulusan. Ada sesuatu dalam tatapan Faisal yang membuat Maya merasa terlindungi. "Terima kasih, Faisal. Aku bersyukur punya teman sepertimu," ucapnya lirih. Di sudut lain restoran yang tak begitu jauh, suasana sangat berbeda. Dika dan Sinta juga sedang menikmati makan malam mereka. Namun ada ketegangan yang terasa di antara mereka. Dika tampak gelisah setelah melihat Faisal bersama Maya di restoran itu. Meski berusaha keras menyembunyikannya, matanya terus menerus melirik ke arah Maya dan Faisal, memperhatikan setiap gerakan mereka dengan cemburu yang kian memuncak. Dia merasa terasing di meja makan itu. Pikirannya terpaku pada mantan istrinya yang kini tampak begitu bahagia bersama pria lain. "Dika, kamu kenapa sih? Dari tadi kelihatan gelisah banget," tanya Sinta dengan nada tidak suka. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, namun tidak bisa menebak apa itu. Dika terkejut dengan pertanyaan Sinta dan dengan cepat berusaha menutupi kegelisahannya. Enggak ada apa-apa, makan aja," jawabnya singkat mengalihkan perhatian Sinta. Namun Sinta tidak bodoh. Dia bisa melihat perubahan sikap Dika yang tidak biasa. Pandangannya mengikuti arah mata Dika dan ketika melihat Maya dan Faisal yang sedang duduk bersama, hatinya langsung terbakar cemburu. Bagaimana tidak, Dika ada bersamanya, tapi Dika malah terfokus pada mantan istrinya itu. Sinta menatap Dika dengan tatapan menyelidik. "Dika, kamu masih ada perasaan sama Maya ya?" tanyanya dengan nada yang sedikit menantang. Dika terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi ia ingin menyangkal, namun di sisi lain perasaannya yang belum tuntas terhadap Maya terlalu jelas untuk disembunyikan. "Sinta, ini bukan waktunya untuk bahas ini. Kita di sini untuk menikmati makan malam bersama, bukan untuk berbicara hal-hal yang gak penting," jawab Dika berusaha menghindari percakapan. Namun Sinta tidak puas dengan jawaban yang Dika berikan. Ada sesuatu yang disembunyikan Dika dan perasaannya mengatakan bahwa itu semua ada hubungannya dengan Maya. Dengan cepat Sinta berdiri dari kursinya, membuat Dika terkejut. Kamu mau kemana?" tanya Dika sambil mencoba meraih tangan Sinta. Namun Sinta dengan cepat menarik tangannya dan berjalan menuju meja Maya dan Faisal. Perasaan marah dan cemburu yang telah ia pendam selama ini akhirnya meledak. Dia tidak peduli lagi dengan sopan santun atau pandangan orang di sekitarnya. Maya yang sedang asik berbincang dengan Faisal tiba-tiba terkejut melihat Sinta mendekat dengan langkah cepat.
Ada sesuatu dalam sorot mata Maya yang membuat Maya waspada. Ada apa dengan dia? Tanya Maya pelan, mencoba menebak apa yang terjadi. Namun sebelum Faisal sempat menjawab, Sinta sudah tiba di depan mereka dan langsung berbicara dengan nada tinggi, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka. Apa-apaan ini Maya? Kamu pikir kamu siapa, hah? Bentaknya dengan suara yang cukup keras. Maya yang terkejut dengan reaksi Sinta hanya bisa menatapnya dengan bingung. Sinta, apa maksudmu? Kenapa kamu marah-marah begini? Tanyanya dengan tenang, meski dalam hatinya ia merasakan gelombang ketidaknyamanan yang kuat. Namun Sinta tidak memberikan Maya kesempatan untuk menjelaskan. Dengan penuh emosi, dia menuduh Maya tanpa basa-basi. Kamu pikir bisa datang ke sini dan menggoda kakakku, sekalian kamu juga mau membuat Dika cemburu? Dasar wanita murahan, tuduhnya dengan nada menghela. Sinta, aku gak ngerti maksud kamu apa, jawab Maya bingung. Faisal yang mendengar tuduhan itu langsung berdiri dari kursinya, mencoba menenangkan Sinta. Sinta, cukup, jangan buat keributan di sini, ucap Faisal dengan nada tegas, berusaha menjaga situasi tetap terkendali. Namun Sinta tidak mau mendengar. Amarahnya sudah meluap dan ia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan cepat ia mendorong Faisal ke samping dan mendekati Maya dengan wajah penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa merebut semua yang aku miliki? Dulu kamu hancurkan Dika, sekarang kamu menginginkan kakakku. Dasar perempuan licik, serunya lagi. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Maya yang biasanya bisa mengendalikan emosinya, kali ini merasa dipermalukan di depan umum. Namun sebelum ia bisa menjawab, Dika datang dan menarik Sinta menjauh dari Maya. Sinta, berhenti. Ini bukan waktunya untuk bertengkar, ujar Dika dengan nada sedikit putus asa. Dia mencoba menghindari tatapan Faisal yang penuh kekecewaan. Di dalam hatinya, ia merasa malu dengan kelakuan Sinta. Namun dia tahu bahwa semua ini juga salahnya. Dia yang masih menyimpan perasaan terhadap Maya meski sudah berusaha untuk melupakannya. Maya menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Dika dengan tatapan dingin. Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum membuat keributan yang lebih besar, ucapnya, suaranya datar namun tajam. Dika, biarkan aku harus memberinya pelajaran, seru Sinta, namun Dika tidak menghiraukannya. Maya, maafkan kami, ucap Dika sambil menarik Sinta menjauh dari meja. Dia merasa malu, tidak hanya pada Faisal, tapi juga pada dirinya sendiri. Sinta terus berontak, namun akhirnya ia menyerah ketika melihat tatapan Dika yang begitu serius. Dia tahu bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk melampiaskan kemarahannya, namun hatinya masih terbakar oleh kecemburuan yang begitu kuat. Setelah Dika dan Sinta pergi, suasana di meja Faisal dan Maya menjadi hening. Maya merasa malu dan marah sekaligus, namun Faisal tetap berusaha menenangkan dirinya. Kamu gak perlu khawatir, Maya. Sinta hanya terbawa emosi, ucap Faisal lembut sambil menyentuh tangan Maya, mencoba memberikan rasa aman yang Maya butuhkan. Maya menunduk, menahan air matanya yang hampir jatuh. Aku gak tahu kenapa ini semua harus terjadi, Faisal. Aku sudah mencoba menjauh, tapi kenapa mereka selalu menyeretku kembali ke dalam hidup mereka? Suaranya bergetar, menunjukkan betapa lelahnya dia dengan semua drama ini. Sementara Dika terus menarik Sinta hingga keluar dari restoran. Dika, lepas, pinta Sinta keras. Sinta, apa-apaan kamu? Please, aku sama Maya sudah selesai. Jangan membuat hubungan ini semakin memburuk, ucap Dika dengan kesal. Namun perlahan nadanya semakin melemah.
Aku gak suka dia selalu ada di hidup kamu, Dika. Aku gak suka kamu membagi hati. Dan aku takut kamu kembali sama dia dan melupakan aku begitu saja setelah aku sudah terlanjur cinta. Dika menghela nafas berat. Kamu gak akan kehilangan aku. Kita akan menikah. Aku akan menikahi kamu, ucap Dika spontan. Dia berharap menikah dengan Sinta bisa membuatnya melupakan Maya yang saat ini sangat membencinya.